Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fasal yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal fa in ahdatsa wa ajnaba fa fihi salasatu aujahin. Fa in ahdasa, apabila dia berhadas, wa ajnaba pun pula dia junub, sudah berhadas kemudian dia junub, fa fihi salasatu aujahin, maka dalam hal ini ada tiga pendapat. Ahaduma, yang pertama, annahu yajibul ghusla, maka orang yang seperti itu wajib dia mandi. Wa yadkhulu adkhala yudkhilu wa yudkhilu fihi alwudu, kemudian dia memasukkan wudhu di dalamnya, artinya dia mandi pun pula dia wudhu kalau dia janabat. Itu pendapat pertama. Wawa al-mansus fil dan inilah yang dijelaskan atau ditulis di dalam kitab al-um. Li'annahuma taharatani fatada kholata ka guslil janabati wa guslil haidi, karena keduanya itu adalah toharoh, karena keduanya itu adalah dua toharoh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, seperti mandi jinabat dengan mandi haid. Mandi jinabat itu mandi besar, mandi haid juga mandi besar. Mandi jinabat itu juga mandi wajib, mandi dari haid itu juga mandi wajib. Jadi apabila seseorang itu berhadas dan juga dia junub, maka orang itu wajib mandi dan juga di situ dia wajib berwudu, karena kedua-duanya adalah dua toharoh yang saling berkaitan. Kalau cuman mandi saja belum berwudu, hadas masih ada, hadas kecil. Apalagi kalau cuman wudu saja tidak mandi, hadasnya juga masih ada, yang namanya hadas besar. Itu pendapat pertama. Wasani, pendapat kedua, annahu yajibu alail wudu'u wal ghuslu, dia wajib wudu dan mandi. Tadi yang pertama tadi wajib mandi kemudian memasukkan wudu di dalam mandi itu. Yang kedua wajib mandi, wajib wudu kemudian mandi. Li'annahuma haqqani, karena kedua-duanya punya hak. Jinabat wajib mandi, hadas wajib wudu. Masing-masing punya dua hak. Apa haknya? Yaitu tadi, hadas dia harus wudu, jinabat dia harus mandi. Li'annahuma haqqani mukhtalifatani, karena kedua-duanya punya hak, tapi haknya berbeda. Yajibani bisababaini, mereka punya haknya berbeda, dan haknya itu dia wajib wudhu atau wajib mandi itu juga disebabkan dari dua sebab mukhtalifaini yang berbeda. Falam yatadakhal ahadu ma fil akhar, maka tidak bisa dimasukkan antara satu dengan yang lain. Nggak bisa wudhu masuk ke dalam mandi atau mandi masuk ke dalam wudhu, tidak bisa, karena masing-masing punya hak yang disebabkan oleh dua hal yang berbeda. Maka dikatakan falam yatadakhal ahadu ma fil akhar kahadzi zina wassarakati, seperti hukuman zina dan hukuman mencuri. Jadi pendapat pertama itu sama, mandi dan wudu, mandi dan wudu. Ketika dia mandi di dalamnya ada wudu. Pendapat yang kedua memang harus wudu dan mandi, hanya saja keduanya itu adalah memiliki dua hak yang berbeda dan disebabkan oleh dua sebab yang berbeda, maka tidak bisa disatukan jadi satu antara wudhu dan mandi, tidak bisa. Seperti hukuman mencuri dan hukuman zina. Seperti hukuman zina harus dirajam, hukuman mencuri harus dipotong tangan, nggak bisa disatukan. Yang mencuri hukumannya mencuri, ya rajam hukumannya rajam. Makanya hadas dia harus berwudhu, kemudian junub dia juga harus mandi. Jadi masing-masing harus dilakukan. Itu pendapat yang kedua.
Wasalis, pendapat yang ketiga, annahu yajibu alaihi ayatawaddo'a murattaban. Pendapat ketiga, dia wajib berwudu secara berurutan. Gimana wudu berurutan? Ya pertama yang wajib diusap mukanya. Jadi pertama niat, kemudian ngusap muka, kemudian ngusap tangan. Sudah tangan baru rambut, kepala. Sudah kepala baru kaki, itu urutan. Kalau dengan sunnah-sunnah ya kumur-kumur dulu, kemudian istinsak, udah itu baru muka. Ya tentu sebelumnya adalah niat, kemudian muka, sudah muka baru kepala, udah kepala baru telinga, udah telinga baru kaki dan seterusnya. Jadi itu urut-urutannya. Kalau kita mau memakai dengan yang sunnah-sunnahnya, sekali lagi pertama niat, kemudian kumur-kumur, sudah kumur-kumur istinsak, udah istinsak baru muka, sudah muka baru kedua tangan kanan dan tangan kiri, sudah itu baru kepala, ngusap kepala 3 kali, udah ngusap kepala 3 kali baru telinga, udah telinga baru kaki. Itu secara berurutan. Jadi wasalis ayajiba alaihi ayatawadda murattaban. Pendapat yang ketiga itu wajib membasuh atau wajib wudu secara berurutan. Wa yaghsilu sa'iru badanihi. Setelah dia wudhu secara berurutan, baru dia membasuh atau mandi secara keseluruhan, membasuh badannya secara keseluruhan. Jadi seluruh badan ini dibasuh dengan air. Li'annahuma muttafiqani fil ghusli, karena kedua-duanya itu sama-sama dibasuh kedua-duanya. Wudhu juga membasuh anggota tubuh, mandi juga membasuh anggota tubuh. Hanya saja bedanya, kalau mandi itu seluruh badan, kalau wudhu hanya bagian-bagian tertentu yang diwajibkan untuk dibasuh. Tapi kedua-duanya sama-sama membasuh anggota badan dengan air. Wa mukhtalifani fit tartibi. Kemudian pada saat mandi urutannya berbeda dengan pada saat wudhu. Wudhu harus berurutan seperti yang telah ditentukan, wajah, tangan, kepala, kaki harus berurutan seperti yang dibasuh. Tapi kalau mandi tidak begitu. Mandi urutannya berbeda dengan urutan berwudhu. Kalau berwudhu sudah jelas urutannya. Jadi mandi tidak sama urutannya pada saat membasuh. Pada saat mandi dan membasuh pada saat wudhu urutannya berbeda. Famattafaqa fihi tadakhala. Famattafaqa fihi fatadakhala. Famattafaqa fihi tadakhala. Yang sama basuhannya itu saling berkaitan. Yang sama. Wa ma ikhtalafa fihi lam yatadakhala. Yang tidak sama berarti tidak sama pula membasuhnya. Yang sama ya sama, yang tidak sama ya tidak sama. Seperti orang jinabat dengan orang haid, itu sama-sama yang dibasuh adalah seluruh tubuh, maka sama-sama dibasuh. Tapi kalau wudhu itu tidak seluruh tubuh yang dibasuh, maka dia berbeda. Oleh karena itu yang tidak sama ya tidak sama, yang sama ya sama, kira-kira begitu. Wa qala Syekh Al-Imam rahimahullah wa ahsana taufiqihi, dan menurut Syekh Al-Imam, semoga Allah merahmatinya dan Allah memberinya sebaik-baik taufik kepadanya, sami'tu Syekhona Aba Khatim Al-Qazwaini, Syekh Al-Imam mengatakan, aku pernah mendengar guru kami Aba Khatim Al-Qazwaini rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, yuhki fihi, menceritakan tentang hal ini, wajhan rabi'an, ada pilihan yang keempat. Wajhan rabi'an, pilihan keempat. Apa yang keempat? Ayyak tasiro alal ghusli, cukup mandi saja. Jadi nggak usah banyak cerita, cukup mandi saja. Jadi ketika ada hadas, kemudian ketika ada junub, maka cukup mandi besar saja. Illa annahu yahtaju ayyanwihima, kecuali kalau ada memerlukan 2 niat. Apa itu 2 niat? 1 niat menghilangkan hadas, 2 niat menghilangkan junub. Artinya niat menghilangkan hadas kecil harus dengan wudhu, niat menghilangkan hadas besar harus dengan mandi.
Jadi kecuali kalau ada dua niat ini. Ketika ada dua niat ini tidak cukup mandi, tetapi ketika tidak ada dua niat yang berbeda seperti ini cukup mandi saja ketika sama-sama menghilangkan hadas besar. Wa wajjaha annahuma ibadatani. Beliau menjelaskan bahwasanya kedua-duanya itu adalah dua ibadah. Mutajani satani, yang serupa. Dua ibadah yang serupa. Ingat, serupa itu bukan berarti sama. Serupa itu mirip tetapi tidak sama. Sugro wa kubro, yaitu menghilangkan hadas kecil dan menghilangkan hadas besar. Jadi hadas itu adalah yang dimaksud adalah hadas kecil. Kemudian junub itu adalah jelas hadas besar. Maka ketika dia hadas dan dia junub, maka Syekh Al-Imam mendengar penjelasan dari gurunya Abu Khatim Al-Quzwaini. Beliau menjelaskan cukup dengan mandi saja kecuali memerlukan dua niat. Niat menghilangkan hadas kecil dan niat menghilangkan hadas besar. Tapi kalau hanya niat menghilangkan hadas besar, ya cukup mandi saja. Fadatah kholat as-sughra fil kubra. Kenapa kok niat mandi saja? Karena kalau yang seperti itu, yang kecil bisa masuk kepada yang besar. Artinya yang kecil di bawah naungan yang besar. Ketika dia punya hadas kecil, kemudian dia punya hadas besar, begitu dia niat mandi dengan niat menghilangkan hadas besar, itu sudah otomatis hadas kecilnya itu sudah hilang. Karena apa? Karena yang kecil bisa masuk pada yang besar. Beda ketika kita tidak mandi, hanya wudhu saja, maka hadas besarnya masih ada. Tetapi ketika kita mandi, walaupun tidak berwudhu, niatnya itu menghilangkan hadas kecil sekaligus hadas besar, kemudian dihilangkan dengan cara mandi, maka hilang hadas kecilnya. Karena hadas kecil itu sudah masuk kepada hadas besar, sehingga ketika hadas besarnya hilang, hadas kecilnya pun juga hilang. Maka dikatakan fatadakhalat as-sughra fil kubra fil af'ali dunan niyati. Jadi hadas kecilnya tadi sudah hilang karena hadas kecil tadi masuk kepada hadas besar di dalam pelaksanaannya. Jadi di dalam menghilangkan hadas tadi masuk kepada hadas besar. Dunan niyah, bukan niat ya, bukan niat. Kal haji wal umrati, seperti haji dan umrah. Jadi ketika orang itu melakukan haji, itu sudah otomatis melakukan umrah. Makanya ada disebut dengan umrah wajib. Bukan niat, bukan niatnya. Niatnya tetap dua, tetapi pelaksanaannya sekali. Seperti haji dan umrah. Seperti ini, orang yang menunaikan haji itu sekaligus dia juga menunaikan umroh, karena di dalam haji itu ada umroh, tapi niatnya berbeda-beda. Begitu pertama kita niat haji dari Indonesia menuju ke Mekah, kita niat haji, maka yang pertama sekali niat muncul adalah haji. Tapi pada saat itu hajinya belum niat, hanya baru niat secara keseluruhan. Kemudian ketika kita tamattu, haji kita tamattu, maka pada saat kita sampai di Mekah, kemudian ada namanya tawaf, umroh wajib, umroh haji namanya. Di dalam itu ada umroh, tapi niatnya adalah umroh, tetapi dilaksanakan pada saat melaksanakan haji. Kemudian setelah pada tanggal 8 Zulhijjah, maka kemudian niat haji. Maka pelaksanaannya adalah satu, yaitu satu rangkaian ibadah haji. Di dalamnya ada dua niat, yaitu niat haji, niat umroh, dan niat haji. Maka orang yang berada seperti itu disamakan seperti itu. Pelaksanaannya satu, dia mandi. Pada saat mandi itu dia pelaksanaannya pada saat mandi itu. Cuma niatnya berbeda. Satu niat menghilangkan hadas kecil, yang satu lagi dia diniatkan menghilangkan hadas besar. Fa'in tawaddu'a minal hadasi, apabila ia berwudu dari hadas, summa dzakara annahu kana junuban, lalu ia ingat bahwa ia adalah junub, au igtasala minal hadasi, atau dia telah mandi dari hadas,
Tsumma dzakara annahu kana junuban, kemudian dia ingat bahwa ia junub, ajza'u, boleh mandi seperti itu, boleh, tidak apa-apa, sah mandinya. Ma ghasala minal hadasi, sah mandinya dari mandi menghilangkan hadas. Wa anil jinabati, dari mandi menghilangkan hadas, di mana hadas itu di dalamnya adalah dari jinabat. Jadi ketika dia melakukan mandi yang seperti itu, sah mandinya. Li'anna fardhal ghusli fi a'dha'il wudhu'i, karena fardunya membasuh itu ada di dalam anggota wudhu, minal janabati, dan juga di dalam jinabah. Anggota wudhu itu berada di dalam anggota yang wajib dibasuh dalam jinabah. Wal hadatsu wahidun, sementara hadas itu adalah satu. Jadi ketika orang itu dia junub, kemudian dia ingat dia berhadas, atau sebaliknya dia berhadas atau dia junub kemudian dia ingat berhadas, atau sebaliknya, maka ketika orang itu melakukan mandi pada saat itu, maka sah mandinya. Kenapa? Karena anggota yang dibasuh dalam wudhu itu adalah anggota juga yang dibasuh dalam berhadas tadi atau junub tadi. Maka orang yang junub tentu dia akan membasuh tangan, akan membasuh ke muka, akan membasuh kepala, membasuh kaki, maka cukup dia dengan mandi itu saja. Ini yang dijelaskan oleh Imam Syirazi. Tapi lebih amannya ketika kita berhadas dan kita junub, maka lebih amannya adalah kita mandi besar. Setelah mandi besar kita berwudu. Nah, mandi besarnya sudah hilang, kemudian kita berwudu, itu lebih aman lagi. Yang pertama kita hilangkan dulu hadas besar. Hadas besar baik dari junub, dari haid, atau dari yang lain-lain, kita mandi besar. Setelah itu baru wudu. Nah, pada saat wudu itu hadas besarnya sudah terangkat, hadas kecilnya juga terangkat karena wudu tersebut. Jadi ini yang paling aman. Walaupun wudu dan mandi disatukan jadi satu. Jadi ketika orang bermandi, tapi di dalamnya itu niat menghilangkan hadas kecil dan juga menghilangkan hadas besar, itu maka juga bisa hilang hadas kecilnya, karena hadas kecil itu masuk kepada hadas yang besar. Ketika hadas besarnya sudah hilang, apalagi yang kecil udah otomatis hilang. Tapi lebih amannya lagi, kita mandi wajib dulu, mandi besar dulu. Setelah mandi besar baru kita berwudu, itu lebih aman lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal